Hai semuanya. Oke, jadi di video kali ini kita mau berbagi pengalaman ya. Pengalaman. Iya, pengalaman kita waktu pas Mega lahiran. Itu detik-detiknya dari kita berangkat dari sini sampai lahirnya baby Anya, guys. Jadi gimana yang langsung dimulai dari kamu siapa? Dari kamu. Oke, jadi tunggu dari mana ya? Ayo. Jadi tuh ngerasain ya udah dari hari sebelumnya, cuman tuh kayak paling biasa doang gitu kan. Terus malam-malamnya itu keluarlah lendir ya kan. Terus udah dibilangin sama mamanya Bagas coba aja langsung ke rumah sakit gitu, takutnya itu air ketuban dia bilang gitu kan. Cuman dokternya bilang kalau belum 5 menit sekali nanti aja datangnya, dan aku belum ngerasain sakit yang kayak itu tuh masih bisa ditahan banget gitu. Masih biasa. Jadi, ya masih biasa banget, kan sakit perut kali ya, kirain sakit perut. Jadi ya udahlah gitu kan, semoga bukan apa-apa, dan kalau emang keluar air kayak air lagi baru nanti mau ke rumah sakit. Tapi ternyata tidak ada. Yeah. Nah terus subuh-subuhnya aku kan pipis-pipis mulu kan, terus kayak ada flek coklat-coklat gitu, tapi aku kayak udah gitu kan, lagi ngantuk juga kan, ngantuk pipis jadi kayak setengah sadar. Terus subuh-subuh, terus pagi-pagi juga ada flek. Abis itu siang-siang jam 12-an tuh bener-bener darah. Akhirnya aku ngomongin Bagas yang ada itu darah. pagi kan? Siang jam 12-an. Iya, baru bangun tidur lah maksudnya. Iya, baru bangun. Itu pagi kan baru bangun tidur, jadi kalian tahu ya. Siang ya Bagas tuh jadi pagi. Soalnya tuh kita tuh emang tidur itu bener-bener subuh, pagi guys. Gitu. Bahkan mau pagi. Iya, udah bener-bener pagi kayak jam 6 subuh gitu tuh kan bisa. masih jam 2, jam 1 ya kan. Iya, Kalau ini kita jam 5 4, jam 5. Kadang setengah 7 pernah, yang tuh pokoknya gak karuan banget deh. Terus akhirnya jam 12, sekitar jam 12 aku langsung bawa Bagas. Yang ada darah gitu. Terus aku nggak panik tapi happy gitu loh, kayak ada darah akhirnya. Nah dari situ kita langsung ini ya, kita udah prepare barang. Iya, udah prepare barang. Sebelumnya emang kita udah preparein barang-barang kita untuk yang perlu dibawa, jaga-jaga kan. Iya. Takutnya ada apa-apa. Nah pas banget tuh langsung. Cuman bajunya Bagas emang belum packing. Dan sebelumnya juga yang pas itu kan kita kan sebelum kontrol. kamu itu kan kita kontrol kan. Jadi hari sebelumnya itu kita kontrol. Yang aku bilang aku lagi nyari-nyari itu, dan dokternya tuh bilang gini, wah posisinya saya suka nih, dia bilang gitu ya. Terus aku tanya emang kenapa, tapi dia diem. Kamu dengar nggak? Wah saya suka nih posisinya, mungkin. Terus kan aku udah bilang kan agak nyeri dok gitu, mungkin dia udah tahu kali ya. Kan udah sambil USG kan, bisa dilihat sama dia. Akhirnya bener-bener besokannya kita datang lagi ke rumah sakit. Iya, besoknya langsung datang lagi. Jadi tuh kita waktu dari rumah sakit kemarin itu kita udah pulang, udah di mobil maksudnya, di mobil. Terus kita udah jalan, kita balik lagi. Aku bilang kayak gini, yang mendingan kita DP aja deh, takutnya kenapa-napa, jaga-jaga. Karena kalau misalkan udah DP, kalau misalnya mau lahiran itu harus registrasi dulu guys, jadi nggak langsung ditangani gitu takutnya kan. Jadi kita langsung DP, jadi muter balik langsung DP. Pas banget besok kan langsung lahiran kan. Nah jadi balik lagi tadi kan udah preparein tuh bareng-bareng kita ya kan. Terus kita foto juga, foto dulu kita kan. Foto yang apa tuh yang lagi apa? Iya maksudnya apa namanya? Maternity itu. Iya kan lagi agak nyeri-nyeri, sempat foto dulu, makanya terus sempat dandan dulu. Itu karena masih bisa tahan. Udah dari situ baru kita langsung pergi. Tapi sebelum kita jalan itu, pas di perjalanan kita juga mampir-mampir dulu, beli telur gulung, beli Thai tea, makan bakso. Makanya aneh-aneh sih Mega emang. Jadi ya dari situ kita tuh sampai jam maghrib ya? Setengah 6 atau maghrib ya? Kita Hampir sampai maghrib setengah ya? 6 baru kita jam pas di IGD setengah 6 ya? Ke IGD pas banget. Kita registrasi kan udah masuk kan namanya Mega, jadi langsung aja masuk.
langsung ditanya keluhannya apa gini langsung diproses, baru datang cicinya Mega sama Om Robi, Cici Rini, terus langsung diproses langsung ke ruang lantai 5 bersalin, ruang persalinan buat di CTG, buat denyut jantungnya, sama buat dilihat pembukaannya ternyata udah bukan berapa. Iya. Di situ juga pas di persalin, pas di ruang persalinan mama datang kan. Iya, pas gantian. Jadi pas kita naik ke atas, akhirnya kan siapa yang mau ikut gitu, salah satu tergantian. Akhirnya Bagas duluan yang naik ke atas, terus aku di CTG, dicek pembukaan, ternyata udah bukan 3. Nah pas udah bukan 3 itu cek itu jam 7 pembukaan 3. Iya, jam 7 pembukaan 3 kita dicek pembukaan 3, ternyata udah dari situ kamu langsung ganti baju kan kamu. Iya, disuruh ganti baju bersalin, terus Bagas beli cemilan, beli air buat karena udah fix di situ guys. Kalau udah kayak gitu, kalau udah pembukaan. Nah jadi kita tinggal nunggu prosesnya aja kan, itu nunggu proses pembukaan. Baru seling dari situ jam 9 itu udah pembukaan 5. Dicek lagi. Udah dicek tuh pembukaan 5. Sebenarnya harusnya setengah 9, terus aku bilang jam 9 aja boleh nggak? Iya, karena Mega sakit katanya. Iya, kalau dicek pembukaan itu dia takut guys. Jadi akhirnya di jam 9. Udah dari jam 9 dicek lagi tuh kamu kalau nggak salah jam 12 ya. Jam 1. Karena jam 1. Jam 5 itu dokternya tuh datang, kan visit dokter Nelsonnya kan. Dokternya datang, akhirnya karena udah sama susternya dicek, akhirnya dokter Nelsonnya nggak cek lagi. Tadinya mungkin mau dokternya yang langsung ngecek itu udah bukan berapa. Terus ternyata aku udah bukan 5 dan dokternya bilang, kok ibu nggak teriak-teriak sih, bilang gitu. Biasanya yang bukan 5 udah teriak-teriak. Sebenarnya sakit, cuman masih bisa ditahan gitu, maksudnya masih bisa dinikmatin gitu. Akhirnya dokternya bilang setiap 4 jam nanti coba cek aja. Akhirnya makanya dari jam 9, 4 jam kemudian jam 1. Itu pas jam 1 dicek dan ternyata masih pembukaan 7. Iya, naiknya emang sedikit-sedikit. Mulai sedikit-sedikit nggak lama. Tapi pas di sebelumnya kan yang ketiga kelima tuh cepet kan 2 jam doang. Udah tuh pembukaan 7 jam 1 udah dari situ tinggal nunggu lagi. Suster bilang kan, ini mah kira-kira bisa subuh pagi, sama dokternya soalnya. Ya udah. Dari situ subuh jam berapa ya kira-kira? Jam 1 masih ini kan, masih pembukaan 7 kan. Udah kita tunggu lagi aja kan. Tunggu terus sampai pembukaan 8. Jam berapa pembukaan 8? Jadi itu belum dicek pembukaan. Dicek itu dari jam 1 ke jam berapa? Enggak, jadi tuh pas jam 1 itu kan udah agak bosan gitu, pengen tidur tapi nggak bisa tidur gitu. Kamu tidur ayam juga, terus ditemenin sama mamanya Bagas juga, sama-sama tidur ayam. Aku juga nggak bisa tidur. Nah pas sekitar jam 3:30 aku tuh nggak kuat, maksudnya kayak jadi tuh setiap pembukaannya naik pasti rasa sakitnya naik. Terus aku pikir kayaknya ini udah naik di pembukaannya, karena di situ tuh rasa sakitnya udah naik gitu. Kayak aduh aku kayaknya sakit nih gitu. Akhirnya aku bangunin Bagas, aku suruh panggil susternya gitu buat ngecek ini tuh udah naik apa belum bukaannya. Ternyata jam 3:30 itu belum naik bukaannya, masih bukaan 7. Padahal sakit itu udah naik 7,5 masalah. Enggak, itu masih kayak tadi dia gitu. Tapi ini udah naik dikit gitu, dibilang gitu. Oh iya. Dia pokoknya bilang masih sama kayak tadi gitu, tapi udah naik dikit gitu. Terus aduh gila, aku masih sama gitu. Aku agak stres juga sih, kayak sampai 3:30 masih bukaan 7 juga gitu kan. Akhirnya ya udah deh gitu. Akhirnya aku tahan. Nah pas pokoknya jam 5 lewat gitu. Emang kan seharusnya jam 5 diceknya, tapi 3:30 aku udah minta dicek dong, ya kan. Pas jam 5-an gitu aku udah langsung bilang sama Bagas, aku udah kayaknya udah sakit banget deh gitu, tolong panggilin lagi dong gitu kan. Akhirnya dicek lagi tuh jam 5 kan? Iya jam 5-an pokoknya, kayaknya hampir 5:30 deh. Orang aku kan ngeliatin jam, aku ngeliatin 5 menit. Nah pas jam 5 tuh aku masih kayak wah masih bisa gitu. Nah pas jam 5-an lewat tuh kayak aku oke, itu udah nggak terlalu ke badan aku tuh, masih sakitnya nggak tahan gitu. Akhirnya aku suruh Bagas panggil susternya,
ternyata udah bukan 8. Iya. Hampir setengah Dari 6 deh. bukan 8 sampai bukan 10 itu udah tuh Mega tuh dia nahan sakit, mantap sih. Kenapa? Nahan sakit. Iya, karena itu bener-bener cepet banget kayak. Jadi pas bukaan 8 itu bener-bener sakitnya tuh bener-bener datangnya cepet banget. Bahkan kalau yang tadi kan kayak ada jeda enggak sakitnya. Ini tuh bener-bener terus udah baru nafas dikit langsung datang lagi kayak gitu. Terus dan juga mereka kamu juga ada aplikasi apa tuh? contraction itu kan. Nah iya itu sebelumnya, tapi kan kayak udah disuruh ke rumah sakit. Nah terus pas udah kayak gitu tiba-tiba sebenarnya terbesit di pikiran aku kayak aduh gue bisa nggak ya, hari itu sakit banget ya bener-bener kayak aduh ini gue apa disesar aja gitu biar cepetan gitu kan. Aku sempat kayak aduh nggak bisa nggak ya. Nah jadi pas udah dibukaan 8 itu bener-bener nggak ketahan sebenarnya sakitnya, tapi kayak ya udah gitu. Tapi aku mikir gitu tuh yang kayak aduh gue bisa nggak ya gitu sampai bukan 10. Terus kayak aduh gue sesar aja deh, sempet terbesit gitu tau, sumpah. Terus tapi kamu kan udah dari awal aku bilang kan. Terus juga tiba-tiba tuh mual, kayak bener-bener liur aku banyak banget, bener-bener banyak banget. Terus kayak udah di sini doang gitu, tinggal kayak gitu, sumpah. Tapi nggak ada yang mau keluar, cuma liurnya banyak banget. Nah pas dari liur itu tiba-tiba pengen ngeden, langsung pengen ngeden kan. Aku pas jam berapa sih? Kayak 5:30 gak lama dari itu kan hilang. Terus aku langsung bilang aduh pengen ngeden langsung gitu kan. Jadi susternya tuh bilang nanti kalau mau ngeden bilang ya. Pas susternya keluar aku pengen ngeden bener-bener. Akhirnya langsung mamanya Bagas lari, Bagas pindah posisi. Tadinya kan Bagas di belakang aku, mamanya di sini. Terus jadi Bagas yang di sini, terus mamanya kan mamamu keluar manggil suster. Akhirnya susternya stay di ruang bersalin. Seru guys kayak di sinetron. Tapi kan goyang gimana, goyang teriak-teriak. Ya, tapi seru momennya. Tapi teriak sih, aku marahin susternya. Sumpah itu kayaknya namanya susternya Suster Fitri deh kalau nggak salah. Itu baik banget, sabar banget lagi, sumpah. Nah akhirnya mau ngeden, tapi karena katanya kepalanya belum full keluar, jadi jangan ngeden, harus ditahan. Dan di situ aku belum pecah ketuban. Akhirnya aku tuh nggak tahan banget. Udah dibilang kan kayak masih kuat kan, aku bilang enggak gitu. Kuat dong. Maksud aku tuh bukan kuat nahan sakitnya, tapi nggak kuat nahan ngedennya itu loh. Udah pengen ngeden banget. Terus disuruh tiup-tiup, aduh sumpah itu tuh kayak tiup-tiup semakin pengen keluar gitu, tau gak sih? Iya. Terus pas aku pengen ngeden, kayak aku refleks kayak gitu kan. Terus kamu, yang jangan ngeden dulu, yang jangan ngeden dulu. Karena itu refleks, bukan aku yang ngeden kayak di waktu jadi pas udah pembukaan 8 yang hampir jam 5:30 itu, gak lama kemudian aku langsung pengen ngeden. Terus akhirnya pas dicek itu ternyata emang udah mau ngelahirin. Akhirnya dokternya langsung dikabarin kalau misalnya aku udah mau ngelahirin, dan kita nunggu dokter datang. Nah karena belum pecah ketuban waktu itu, akhirnya suster bilang ayo belajar ngeden dulu ya. Nah di situ kamu ngeliat nggak? Iya. Ngeliat. Jadi tuh si Mei itu bener-bener diajarin dulu tuh yang kakinya ngangkangin gitu, diajarin dulu. Tapi di situ tuh aku bener-bener gak kuat yang buat ngangkat kakinya gitu loh, kayak itu sakit banget gitu. Kayak aku kan bilang aduh gak kuat, sakit gitu kan. Ayo gitu kan. Akhirnya ya udah aku paksain buat pegang. Kayak itu buat ngeraih kaki tuh susah banget tau, sumpah. Kayak lemes gitu. Akhirnya pas dicoba ngeden, pecah ketuban. Dan itu ternyata cuma pecahin ketuban, bukan belajar ngeden. Tapi ya sekalian belajar ngeden. Akhirnya di situ tetep kan malah kayak pengen ngeden banget gitu, tapi tetep ditahan kayak aduh boleh nggak sih gitu. Kayak aduh pokoknya. Terus kamu ngeliat kamu ngapain aja sih? Aku udah nggak. Terus ya udah gitu Bagas sempetnya jongkok, udah tahu tangannya lagi megang, jadi kan otomatis kamu jongkok, aku jadi kayak ketarik gitu tangannya.
Sampai aku bilang, ya kamu jangan jongkok diri. Kejongkok tuh ngapain? Ya kamu ngapain jongkok? Pas pembukaan draft tuh sih. Udah pengen ngelahirin. Masa? Iya, terus kamu jongkok. Lupa gue ngapain? Lupa. Tiba-tiba jongkok. Nggak ada kerjaan doang. Tiba-tiba jongkok, apa yang aku marahin? Kamu ngapain jongkok diri gitu. Sudah aku juga marah-marahin susternya. Dokternya kapan datangnya? Pokoknya ampun dia sabar banget dia sampai kayak, dokternya udah di mana? Kira datang jam berapa? Jam 6 lewat. Iya, jam 6 berapa? lewat. Udah datang, lu dari situ langsung Disuruh ngeden ya. suruh ngeden. Tapi dokternya, nah saya izin doa dulu ya. Akhirnya dia doa. Ya udah, akhirnya Bagas disuruh pindah kan, tadi Bagas di sini pindah ke sana, ke sisi sini. Ya udah deh. Nah di situ pas disuruh angkat kaki aku bisa, nggak kayak pas pecahin ketuban itu loh, kayak langsung tek gitu. Karena sakitnya kayak sakit pecahin ketuban deh daripada ngelahirinnya. Melahirkan tuh sama aja kayak pup ya kesannya. Iya, kayak terus aku sempet bilang gini, dok saya belum pup gitu. Ya udah nggak apa-apa. Gitu. Iya dia bilang gitu kan. Terus udah gitu sempat dibicarain lahirnya bulan Juli gitu kan, buat konsentrasi aku gitu, masih ternyata masih konsen gitu kan. Terus udah kayak gitu pertama ngedemnya aku masih nafasnya pendek kayak gitu, masih salah. Terus yang kedua itu aku tutup mata, jadi kan aku benar-benar udah ingat kalau nggak boleh tutup mata, tapi seketika tuh jadi lupa karena kan pas nahan sakit kan kayak tutup mata gitu kan, kayak gitu. Jadi masih kebiasaan nutup mata. Pas dia nutup mata langsung aku melek, langsung ngeliat perut. Sumpah tuh langsung ya udah gitu. Pas udah dibilang sama dokternya, udah stop jangan ngeden lagi, itu tuh langsung udah kayak lega banget sih. Lega, mantap. Iya. Terus kamu sepanjang itu kamu ngapain aja sih? Yang kamu pegang Aku apa? cuma pegangin kamu. Ya, aku sambil baca doa sebenarnya dalam hati. Kamu pegangin apa? Kan tangan aku pegangin apa? kan tangan aku kesini. Oh iya, aku nggak berasa tau kayak. Terus emang iya. Pas pokoknya tuh pas anaknya keluar yang aku lihat itu tuh cuman kayak dia kemana aku ngikutin, kayak mukanya Bagas, ekspresinya Bagas pun aku nggak lihat. Coba ya ulangin lagi ekspresinya gimana ya? Nggak bisa itu, nanti dibuat. Iya coba gimana kira-kira? Nggak tahu, cuma kayak melongo gitu. Oh iya. Terus akhirnya udah pas taruh gimana sih? Pas anaknya udah di tali pusarnya digunting, terus kan dibawa kan ke yang boxnya itu buat dibersihin. Ada juga kan di videonya tuh. Iya, nah Bagas kamu langsung ke sana kan, langsung videoin. Terus akhirnya di situ aku ngelahirin Ari-Ari placenta. Kamu lihat juga? Ngeliat tuh pas ngelahirin, pas ditunjuk. Jahit itu juga ngeliat. Emang iya pas dijahitnya? Iya. Akhirnya ya udah pas udah kayak gitu, pas udah Ari-Arinya dikeluarin, aku akhirnya bayinya ditaruh kan di sini. Itu tuh kayak kita mau videoin juga udah nggak kepikiran sebenarnya sih. Karena videoin sendiri gitu, jadi nggak ada yang lain juga buat diminta tolong buat pegangin, buat dokumentasiin. Nah ya udah jam 6.32 lahir, terus pas udah dikesiniin akhirnya pas dikesiniin tuh pas dijahit ya. Pas jadi buat ngalihin perhatian ya udah aku sambil video call, dijahit sambil video call sama cici-cici aku. Terus menurut aku ekspektasinya tuh nggak terlalu yang serem-serem menakutkan banget ya gitu sih, tapi ya seru, ada momen tersendiri sih untuk kalian nih kalau misalkan yang istrinya mau ngelahirin, coba kalian tuh harus namanya sebagai suami itu tuh ada apa ya, ada rasa tersendirinya apa ya, momen-momennya tuh dapat banget sih. Terus juga sebelum melahirkan aku bilang sama Bagas kayak nanti jangan panik ya gitu, karena aku nggak mau kalau kamu panik atau siapapun panik aku ikutan panik pasti. Tapi di situ tenang, makanya kenapa ada komen yang bilang kok tenang banget ya, karena Bagasnya juga tenang, tidak membuat kecemasan. Kalau kita cemas, gue ikut cemas nih. Kita tenang ya kan, santai, terus lucu-lucu ya udah aku jadi santai. Iya, akunya juga, terus aku tuh excited gitu kan, wah bentar lagi mau ngelahirin gitu. Sakit mah sakit gitu, cuman dinikmatin gitu. Tapi udah bukaan 8 itu yang udah mau ngelahirin itu emang sakit banget. Di situ aku malah kepikiran aku nggak bisa gitu. Tapi Tapi aku nggak nangis ya, nangis gak sih?
apa enggak Aku keluar air mata gak sih? enggak keluar apa cuman sakit Ngeringis gitu ya? ngeringis Karena sakit banget. Mm-mm. Sumpah ya, itu tuh kayak sampai kayak gimana ya? Itu besi kan, pala aku juga gini-gini wan. Aku juga gini-gini wan. Mantep deh. Sumpah. Jadi tuh sampai akhirnya tuh jam 32 kan tuh. Iya, pas udah dijahit akhirnya bayinya dibawa ke ruang bayi sama Bagas. Kamu pas di ruang bayi ngapain aja? Aku pas di ruang bayi itu ngeliatin dikasih vitaminnya, terus aku ngeliatin baby juga yang ada di sana. Aku tuker kan guys, itu banyak banget ada baby-babynya ada 10-an lebih kayaknya. Lagi banget ya. Banyak banget. Aku yang nanya sih waktu aku lagi dibersihin, aku nanya lagi banyak yang lahiran ya. Terus kata dia, iya kemarin 5 hari ini baru aku doang, sama nanti ada yang mau sesar 50. Itu banyak. Terus Udah dari situ langsung kan selesai dari yang tempat babynya aku itu langsung ke tempat Mega lagi. Udah itu aku udah perut udah lapar juga. iya belum tidur. Aku juga belum tidur. Masih mikirin si babynya juga, mikirin Mega gitu kalau aku kan takut kenapa. Nah terus ya udah akhirnya 6 jam mau diobservasi, kalau aku 3 jam diobservasi. Akhirnya pas jam 9 pas jam 9 ya kita turun ke ruang rawat inap. Di situ aku udah boleh berdiri, takutnya pusing doang kan karena udah ngeluarin banyak darah kan. Nah karena HB aku rendah, takutnya tuh juga pendarahan, tapi puji Tuhannya aku nggak pendarahan. Padahal itu yang ditakutin kan, dengan HB rendah adanya pendarahan. Dilancarkan semuanya. Terus akhirnya pas aku berdiri nggak pusing, akhirnya udah pakai kursi roda kayak biasa aja. Cepet sih, pulihnya tuh cepetnya nggak rasanya. Terus sakitnya tuh kamu kayaknya kalau lihat nggak terlalu kayak kayak nggak bisa ngelahirin juga gitu, cuma sakit gini doang, nggak kayak aduh sakit sampai dibopong-bopong gitu, enggak gitu. Ya tadi pas pipis juga aku ya udah pipis biasa. Kamu juga nggak nemenin sampai dalam kan? Nggak nemenin kan? Apa? Pas pipis yang abis melahirkan, cuma aku pengen pipis gitu doang kan? Enggak, aku bilang depan pintu. Iya, cuman Masih ada orang kan? iya biasa. Aku pipis ya udah biasa, cuman ya emang tetap agak ngeri ya, namanya dijahit gitu, worry gitu kan. Pipis ya aku takut juga, tapi ya nggak perih gitu. Paling cuma kayak nyet gitu. Dan yang nggak semenakutkan itu sih sebenarnya. Kirain aku tuh kayak sakit banget atau ya mungkin beda-beda kali ya tiap orang. Soalnya kan kata dokternya waktu datang, dokternya bilang kan, kamu dengar nggak? Dia bilang ini tahan sakit, dia bilang gitu. Terus dokternya juga bilang iya tahan sakit dok gitu. Orang pas bukaan 7 aku masih bolak-balik toilet aja, susternya nanya kan kayak, bu masih kuat jalan? Dia bilang gitu kan. Masih, meskipun aku minta temenin Bagas masuk gitu karena di situ aku udah kayak harus pegangan gitu, tapi buat jalan masih bisa. Tapi harus ada penyanggahnya gitu loh, takut kayak kalau nunduk udah sakit gitu. Terus biar pas pipis takut ya kenapa-napa kan. Jadi aku tetap minta Bagas masuk ke toilet. Karena toiletnya juga lega banget. Kita juga kayak kamarnya. Iya, sumpah gede banget. Terus udah kan kayak itu udah ya. Iya, terus kamu pas nemenin lahiran apa kesannya aja? Ya tadi aku bilang tadi ya kesannya tuh punya apa ya, kebanggaan tersendiri gitu, punya momen-momennya tuh dimana pas nemenin istri itu ini aku mikir wih gila perjuangannya berarti lumayan ini ya, maksudnya gimana ya, ngejaga perut sakit tiap menit gitu kan, kasihan liatnya. Cuman ya gimana kan, memang kayak gitu kondisinya, ya udah tapi aku tetap selalu berduka juga meskipun tetap nemenin sambil main game tapi nggak apa-apa. Iya pas pembukaan kan, berapa iya masih aku ngetar masih pas kamu nggak lagi sakit juga kan, pas lagi sakitnya kan itu udah mau mencoba, aku pun mencoba tidur kayak ya udah nih gue tidur nih tapi nggak bisa. Sampai Bagas kan tidur di bawah, aku tidur di atas, aku udah kayak gitu. Terus Bagas langsung tangannya aja menggapai. Banyak orang tuh yang ngomong kayak gas kuat gitu loh kalau misalkan ngeliat normal gini banyak yang kayak gitu, terus kuat ya ngeliat darah gitu. Terus kamu tadinya aku tadinya kayak takut gitu, emang serem itu kah gitu.
pas aku ngeliat juga oh ternyata gitu, kita nggak terlalu serem-serem juga. Aku tuh yang serem kalau misalkan ngeliat kayak ada yang Kecelakaan. kecelakaan tuh baru takut. Tapi darah aku yang kalau keluar itu banyak. enggak. Apa? Tapi darah yang keluar Darahnya banyak. keluar banyak. Tapi Cuman aku nggak berasa darah aku keluar tau. udah kecampur aduk suasana kamu jadinya nggak berasa. Jadi tuh tapi pas kapan darahnya keluar? Pas udah Pas mendekati. mendekati tuh udah banyak. Oh, Mau lahiran tuh jam 5:30 udah banyak itu. aku kayak ber gitu doang. Aku Udah nggak banyak. berasa sih. Aku berasa pas pecah ketuban kayak ada air. Tapi selebihnya aku nggak berasa. Iya ya gitu. Ya udah paling gitu doang sih sampai akhirnya kita nungguin dedenya jam 4 baru datang. Ya, jam 4 baru datang karena sekalian Makanya dimandiin. kontrol dulu juga. Iya, terus ya udah deh kita menjalani hari-hari mencoba status baru. Karena kalau kita cerita sampai Sekarang sampai hari ini sampai besok nih nggak selesai. iya mungkin ya jadi gitu aja yang kan. Iya, tapi ya bukan yang gak sakit malah ya emang sakit banget gitu, cuman pas kalau emang masih bisa ditahan makan biar tenaganya kuat, pas minum madu juga. iya, terus makan yang manis-manis, aku makan manis-manis terus coklat Silver Queen, terus banyak minum air putih lagi ya. Dan kalau misalnya sakit tuh aku berusaha buat nggak ngeregang gini karena kalau diginiin tambah sakit, jadi kayak berangkai gitu. iya, dan ini jangan diregangin gitu loh, kayak biasa aja itu kayak di aku sih ngaruh ya, nggak tahu di yang lain. Oke, berarti Kayak gitu aja. videonya seperti itu guys. Jadi Semoga kalian tidak bosan. kayak gitu, iya. Karena ada yang sempat DM juga minta untuk menceritakan gimana pengalamannya. Iya. Kayak kita buat juga. Ya udah paling gitu aja video dari kita, itu pengalamannya kayak gitu, tidak ada yang dilebihkan, tidak ada yang dikurangkan ya. Iya, dan terima kasih buat RS Columbia, dokternya Iya, baik-baik, makasih. susternya baik-baik juga, benar-benar sabar. Iya. Dari suster yang kita datang sampai kan ganti shift kan, itu baik-baik semua, ramah, mantap. Mantap. Oke, jadi gitu aja guys. Pokoknya makasih yang udah nonton. Jangan lupa